Terima kasih telah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Malam ini, tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di makam angker. Bagaimana kisahnya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Baik, pemirsa, kita sapa-sapa dulu semua Bang Hadi ya. Para subscriber semua yang ada di Hong Kong, Thailand, Malaysia, Brunei, dan juga terlebih yang di Indonesia yang mendominasi sekali ya. Assalamualaikum Bang Hadi. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Kayak Bang Hadi banyak melongo nih, keserupan jangan-jangan. Ini masih sedikit agak nyeri sih Bang. Nyari apa nih? Kemarin itu kan kena besetan itu, Oh yang ini. cakaran makhluk halus. Kalau tes itu cakaran itunya Bang, tuyul itu Bang. Tapi tuyulnya itu saya kurang tahu ya. Mungkin tuyulnya itu kukunya panjang kali Bang. Kayaknya kayak seperti tuyulnya itu kayak mencengkerang Bang Hadi ngegendong itu di belakang. Makanya itu kuku yang ada di jempolnya sini kayaknya. Itu Bang Hadi dia gendong. Coba Hadi. Tidak sini dulu kali ini Bang Hedi. Hmm? Ini makam ini kelihatannya lebih angker. Di sini kuburannya berbaris-baris ya. Dan di sini kuburan angker pemirsa. Yang tersimpan urban legend Bang di sini tuh. Hah? Urban legend. Apa urban legend? Aduh. Jadi rumor yang sudah mendarah daging ya di kampung ini. Emang rumor apa Bang Hedi? Jadi di kampung ini tuh di kampung ini tuh di kampung ini tuh orang ketawa ya. Suara. Tuh. Jadi tuh yuk kita sana sambil jalan dulu sambil jalan. Coba nih sambil jalan kita jalan sambil bikin explore. Yuk, mari. Assalamualaikum. Nih teleponin nih Bang nih, serem nih. Ini. Punya apa itu? Tahu. Di sebelah sini pabrik nih Bang Hedi. Depannya nih. Tapi nggak tahu apa masih beroperasi apa gimana nih. Tapi kayaknya masih ada yang kerja sih kayaknya. Masih ya. Cuma Oke. sedikit aja sih. Ini Ya. makam keramat Bang Heri ini. Jadi di sini ada makam keramat pemirsa. Seperti masih ada pembangunan ya di makam sini. Ini ada pasir sih. Tapi meskipun di sini ada makam keramat dan suka diziarahi, tapi tetap di tempat ini tuh terkenal angkernya Bang Hadi. Jadi orang ketika berziarah ini juga nggak berani seorang diri, pasti minimal 5 orang tuh pasti ya. Oke, kita lanjut ke sana. Itu ramai banget Bang Heri. Ramai Bang Hadi sepertinya. Oh jangan lihat ngintip kita ngintip. Oh itu. Gerak sendiri. Kamu lihat di sana. Sana Nah ada di titik ini nih yang ramai ini nih, yang nyala ini. ramai ya. Ini orang-orang ternyata tempat parkir para pekerja ya. Kerja karena di sini udah jam 12 jadi pulang Bang Hadi. Pulang kerja shift 3. Oke, yuk kita lanjut. Shift 3 masih. Iya, berganti shift maksudnya. Yang shift 2 pulang, yang shift 3 lanjut. Yuk, Bang Hadi. Yuk. Coba Bang Hadi ceritakan tentang urban legend ada di sini Bang Hadi. Kan tadi Bang Her yang ngomong. Hah? Bang Hadi nggak tahu?
Loh ini Enggak, terkenal loh ini. Eh, lagi suara-suara. Loh ini Enggak, terkenal loh ini. Eh, lagi suara-suara. Loh ini terkenal loh ini. lagi suara-suara. Kok dari sana kan? Enggak sih, enggak dari sana. Sini pohon-pohon kayaknya nih jatuh pohon. Astagfirullah. Allah sholli ala sayyidina. Nah, tadi kalau ngomong urban legend langsung Langsung aja. sensitif dia nih. Sensitif ya. Pada saat ngomong kita urban legend, ini sensitif. Jadi dulu tuh rumornya di tempat sini tuh merupakan tempat yang sangat angker di tahun 1990 ya. Dikarenakan banyak sekali suara rintihan seorang gadis bahkan teriak minta tolong. Ibu minta tolong, ibu tolong gitu. Ibu tolong gitu. Seperti itu teriakannya. Jadi ternyata ketika diulik lagi, ayo bahkan diikut dong, jalan. Iya, ini saya ngikut. Jadi ketika diulik lagi, Gimana nyari? ternyata teriakan itu berasal dari seorang gadis yang di tahun 1990-an itu meninggal menjadi korban si jago merah. Apa si jago merah itu? Kebakaran di rumahnya. Hah? Ada kebakaran di rumahnya tersebut. Jadi dia tuh hangus terbakar sekujur badan. Yang ya sampai menewaskan dia. Oh gitu. Jadi dulu Kasian tuh banget. di tempat sini ya, tapi ya mungkin karena gak diketahui juga kuburan yang mana, dan para warga pun nggak tahu kuburan yang mana karena keluarganya udah nggak ada tinggal di sini. Ya Allah, kasihan banget ya. Itu bapak dan ibunya itu sakit jiwa banget karena sangat menyesal kehilangan anaknya tersebut gitu. Oh, Jadi, gitu. jadi tuh di tahun 1990 itu ada seorang gadis yang kurang lebih itu usianya kisaran 10 sampai 12-an atau mungkin lebih kecil lagi ya. Jadi anaknya itu suka main di tahun 1990. Dengerin. Hah? Ada apa? Dengerin dulu. Ada suara rintihan gitu. Saya nggak dengar loh. Makanya dengerin dulu nih biar pemirsa. Terdengar Bang Heri ya? Belum terdengar lagi nih, terdengar nih kita. Dengar ya? Mana lagi suara yang udah gak ada? Udah mulai hilang. Udah hilang suaranya. Suaranya udah hilang. Seperti menunjukkan ini ya, ketertarikannya dengan yang kita ceritakan tadi. Seperti dia kayak ngasih tahu ini lo gua gitu. Respon gitu ya? Ngerespon. Respon ini? Oh itu cerita gua gitu. Iya. Kayak gitu seakan-akan. Oke, jadi pemirsa, jadi itu ada di tahun 1990 itu ada anak kecil yang anaknya itu sangat aktif ya, suka main Main apa? ya, Tongklak. main di luar rumah. Tetapi orang Main Free Fire. nggak ada, zaman 1990 itu nggak ada. Free Fire. Itu acing main-main ya. Jadi Fire. kedua orang tuanya tersebut kan meninggalkan dia di rumah karena sibuk bekerja. Orang tuanya itu kalau tidak salah ibunya seorang dokter kalau nggak salah. Bapaknya ini Dokter apa dulu? Dokter apa nih? Hah? Dokter apa? dokter nggak tahu, spesialis atau apa, mungkin dokter umum juga. Si Kenapa bapak aja sakit jiwa? ya kan nama juga psikis orang kan beda-beda Bang Adi. Oh iya. Dan bapaknya ini seorang Kapiten. enggak, dia itu mungkin ini ya yang orangnya sukses lah. Dia banyak sekali
kontraktor ya bilangnya ya. Hmm. Dia makanya jarang pulang bapaknya itu. Jadi ibunya. Bang Toib dong. Ya, tapi kerja bapaknya, nggak Bang Toib kan nganggur. Oh iya. Jadi si anak tersebut sering ditinggal, tetapi ketika ditinggal itu orang tuanya itu sangat overprotective Bang Adi. Nggak mau anaknya itu Saya nenggerak dari sini. bermain sembarangan. Anaknya itu keluar rumah tanpa sepengetahuannya tuh sampai tanpa sepengetahuan orang tuanya pun nggak mau, orang tuanya itu nggak mau. Jadi harus selalu dalam pantauan orang tuanya gitu. Mungkin kalau zaman sekarang tuh anak itu udah dipakein CCTV sama drone kalau dibawa. Dimantau deh dari ininya. Saking overprotectivenya lah. Dan makanya si anak tersebut ketika di rumah orang tuanya kan berangkat tuh kurang lebih jam 6 pagi. Bang Heri dapat detail cerita ini dari mana nih? Saya ini dapat informan dari orang. Oh, Saya mengulik informasi nih. Kayak ini detail banget ya Bang Heri ya? kayak tim booster saya. Iya, iya. Kita harus detail ya, biar Oh, iya para dong. pemirsa itu bener-bener ini ya, Iya, mendengar dan mendengar. iya Bang Adi. Sejati. Jadi si orang tuanya itu punya keresahan, sangat-sangat resah sekali sampai si anaknya itu dikunciin di dalam rumah Bang Adi. Itu kebiasaannya. Karena saking overprotective-nya, Dikunci di rumah. dikunci di rumah. Itu kebakarannya kok bisa kebakaran Nah, gara-garanya? kebakaran tersebut itu ya yang masih kayak mengundang pertanyaan besar sekali Ya. karena di rumah tersebut dia hanya seorang diri kan ya, si perempuannya tersebut, si Ya. gadis tersebut. Tiba-tiba mungkin ataukah si anak kecil itu mainin kompor atau apa, di kompornya tersebut itu meledak, di dapur itu ada semacam bunyi ledakan. Hah? Semua Bisa tetangga. ya? Itu kejadian kurang lebih jam sore, mungkin jam 2 sampai jam 3 sore. Oh itu siang Bang. Ya siang ke sore kan, menjelang sore. Iya iya. Kayak gitu Bang Iya Adi. iya iya. Jadi tetangga-tetangganya mendengar seperti suara ledakan yang sangat besar. Tapi warga kan pada nggak tahu juga kan, Iya. karena rumahnya pun besar ya. Warga nggak berani juga ke sana karena luas, nggak enak gitu kan. Oke, kemudian ternyata Rumahnya selang bagus. 1 jam, bagus. Selang 1 jam rumah tersebut itu berkobar, apinya sangat besar sekali. Sampai-sampai si anak tersebut itu teriak minta tolong, manggil ibunya, ibu tolong gitu. Warga nggak bisa menyelamatkan, mau apa? Pintunya tertutup kan? Ya. Pintunya terkunci, tertutup. Warga cuma bisa madamin api-api yang ada di jendela aja, nggak bisa sampai ke sumber yang ada di dapur karena pakai teralis. Itu teralis itu udah terbakar, udah panas. Si anak tersebut cuma bisa teriak-teriak minta tolong, ibu tolong. Sampai si anak tersebut tidak terdengar lagi suaranya. Suara Bang Heri. Suara apa ya? Saya tunda dulu nih jadi ceritanya nih. Hah? Saya tunda dulu jadi ceritanya saya nih. Dengar suara. Ini. Dengar suara. Suara Bang Heri. Gak ada apa-apa Bang Heri. Kita dengerin dulu biar para subscriber yang denger. Nah, betul. Kita nggak dapat sosok apa-apa Bang Heri. Nggak ada sama sekali. Cuma suara-suara aja yang Heri. Nggak ada apa-apa. Oke, Kita lanjut aja. gitu ya, jalan ambil cerita. Sampai di mana tadi? Sampai
teralis. sampai anaknya tersebut nggak ada suaranya lagi. Yang tadinya teriak minta tolong ibu. Hal tersebut meninggal dunia dalam keadaan hangus terbakar. Kurang lebih itu luka bakarnya 90% dari tubuhnya tersebut. Yang kalau kita bisa ilustrasikan ya, biasanya kan kalau daging matang itu kan coklat kemasan, ya udah kemasan gitu. Tapi kalau ini sudah seperti gosong gitu Bang Adi. Jadi udah dagingnya udah bukan matang lagi, udah hangus terbakar. Keras berarti ya. Wallahu alam. Jadi sampai tercium aroma hangitnya itu. Ketika si mayat sudah dievakuasi pun masih tercium sampai 1 mingguan di tempat tersebut. Jadi kalau yang setan rumah kentang kan ada aroma kentang itu ya terbakar. Kalau ini hangit. Oh hangit Bang Hadi. Lagi suara Bang Hadi. Aroma kentang itu ya terbakar. Kalau ini hangit. Oh hangit Bang Hadi. Lagi suara Bang Hadi. Aroma kentang itu ya terbakar. Kalau ini hangit. Oh hangit Bang Hadi. Lagi suara Bang Hadi. Suaranya terus pindah nih Bang. Lanjut ke sana tuh. Lihat sana ada apa tuh? Baik. Jangan bersuara. Ada apa? Ini komputernya kamera. Naon ini? Di sini Bang Hadi ada pos. Ini udah buntu ini udah. Udah buntu ya? Iya. Udah ujung ya? Ujung. Dari ujung, berarti kita mengeksplornya dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung kita. Nggak kerasa udah 20 menit kita. Ya, cerita aja 20 menit Bang Hadi. Iya. Jadi warga itu sebenarnya awalnya nggak tahu Bang Hadi kalau tempat ini tuh angker dan nggak tahu sosoknya itu apa gitu, tahu yang getayangan di tempat ini itu apa gitu. Jadi sampai 1 tahun setelahnya itu baru ketahuan ketika ada pemakaman di malam hari. Tiga orang si penggali kuburnya itu kan menguburnya malam-malam karena ada keperluan khusus, jadi dikuburkan di malam-malam dengan segera. Si tiga tukang gali itu mendengar suara rintihan seorang gadis kecil seperti teriak minta tolong juga yang tadi saya sebutkan, tolong ibu, tolong ya gitu. Mendengar suara tersebut, tiga-tiganya dengar tuh, sampai dipercepat lah itu penggalian kuburannya. Kemudian dia langsung berangkat ke rumah yang meninggal tersebut, memberitahu bahwa tadi itu mendengar suara-suara teriak minta tolong seorang gadis gitu. Nah, ternyata dari situ mulai diusut, ternyata suara tersebut berasal dari si gadis yang meninggal karena itu hangus terbakar itu Bang Hadi gitu loh. Ini saya langsung merinding kita gitu, hangus terbakar tersebut. Karena memang di sini tuh kenapa bisa disimpulkan tersebut gitu, kenapa warga mempunyai konklusi yang sedemikian rupa gitu. Karena di tempat ini tuh nggak ada sama sekali yang meninggalnya itu aneh, hanya hanya si gadis itu aja yang meninggalnya nggak wajar gitu kan ya. Meninggalnya dibilang tragis. Di sini tuh lumrah yang meninggalnya. Paling kalau nggak sakitnya Corona. Nggak mungkin, corona nggak ada. Di situ kayak paling kalau kayak udah tua gitu, penyakit tua. Kalau nggak TBC Bang Hadi, udah tua penyakit orang tua lah. TBC udah tua, atau yang meninggal dalam keadaan apa tuh, sudah dari anak-anaknya keguguran itu anaknya ya, dikiret ya,
meninggal di dalam gandungan, dikuburin di sini gitu aja. Tapi yang hanya satu itu aja yang gadis tersebut meninggalnya secara tragis dan dikuburkan di sini, makanya menjadi kesimpulan bahwa anak tersebutlah yang gentayangan di tempat ini. Oh ya, sampai si orang tuanya tersebut, kedua orang tuanya tersebut kan nggak tahu menahu ya, karena zaman tahun 1990 itu untuk komunikasi itu kan susah, sulit sekali. Orang tuanya pulang shock berat banget. Tiba-tiba orang tuanya seperti orang yang linglung, kayak merasa bersalah sekali. Padahal orang tuanya tersebut, ibunya dokter, seorang dokter, sampai gila banget. Sampai sekarang aja nggak tahu, tidak diketahui keberadaannya di mana. Nggak diketahui keberadaannya ada di mana si ibunya tersebut. Bapaknya juga nggak tahu. Jadi keluarganya nggak ada di sini, tapi si gadis tersebut dimakamkan di sini. Saya nggak denger Bang Heri cerita, sangat ngantuk Bang Heri. Hah? Ngantuk ya? Kayak didongengin gitu ya. Ya udah Bang Heri, gimana nih Bang Heri? Gimana dong jadi? Lumayan, tapi tadi saya nggak ngeliat sosok sama sekali makanya. Apa langsung kita lanjut uji nyali aja ya? Uji nyali aja deh. Oke ya. Oke, tutup sih Bang Heri. Kita lanjut aja uji nyali. Tapi kalau menurut saya nih Bahagia, itu tuh bukan anak kecil tersebut, tapi sosok setan yang menyerupai anak tersebut. Ya iyalah. Jin ya. Jin dan Jun. Jin of Jin ya. Oke pemirsa, ini lihat film kita di malam hari ini. Oke Bahagia. Ya. Ya. Wis suara lagi. Tanpa kita lama-lama, kita langsung aja uji nyali kali Bahagia. Ya. Oke, sebelumnya ya saya ucapkan kepada semua subscriber kita, Ya. penonton setia kita, Ya. selamat menjalankan ibadah puasa 14 berapa? Dia 1440 ya? Bahagia. Ih, Bahagia gimana ini? Ente orang Islam tapi nggak tahu. Satu kayaknya. Nah, pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin dari kami tim Horror Misteri. Ya, apabila jika ada salah kata. Oh pasti ada salah kata Pak Habib. Karena kita banyak sekali dosa terhadap semua subscribers. Iya. Kita sebagai tim Horror Misteri, saya mewakilkan tim Horror Misteri memohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini aja seluruh kisah dalam Horror Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini. Dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke? Hahaha.